KMP Roll On Roll Off atau RORO Bahtera Nusantara 02 lintas penyeberangan Ambon Banda dan Banda Tual pulang pergi bantuan dari Kementerian Perhubungan yang dibawa dari Surabaya ke Ambon diresmikan pada hari Selasa 3 November 2020 di Pelabuhan Yosudarso, Ambon. Peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiawan, Gubernur Maluku Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Murad Ismail, beserta unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Maluku, serta pimpinan OPD terkait. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sangat konsentrasi dalam menyelesaikan masalah transportasi, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, termasuk di Maluku. Pada kesempatan tersebut, Setiawan mengatakan bahwa yang dilakukan Kementerian Perhubungan saat ini, selain menyediakan moda transportasi laut seperti kapal perintis, juga moda transportasi darat di Maluku. Selain itu juga ada beberapa pelabuhan penumpang yang sementara dilaksanakan pembangunan. Untuk Maluku, sejumlah pelabuhan telah disinggahi, sekitar 16 kapal tol laut, dan sesuai harapan Presiden yang menginginkan disparitas harga dari produsen sampai ke masyarakat tidak terlalu besar antara Indonesia Barat dan Timur. Untuk kedepannya, Setiawan berharap dengan adanya tol laut yang sudah dirintis saat ini akan dilanjutkan dengan perintis di darat. Pada akhir sambutannya, Setiawan mengatakan kapal ini akan dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan aspek kesejahteraan, pemerataan, dan sekaligus memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir untuk mereka. Jadi tadi saya sepintas menyampaikan kepada Pak Gubernur, Pak Menteri Perhubungan menaruh perhatian cukup banyak. Apa yang menjadi arahan Pak Presiden kepada Pak Menteri Perhubungan untuk meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan konektivitas, itu beliau betul-betul komit dan concern. Bahkan kami kemarin diperintahkan oleh Pak Menteri Perhubungan untuk mendukung food estate yang di Palangkaraya. Beliau minta cepat untuk bisa disurvei dan tahun ini juga harus bisa terbangun beberapa dermaga untuk kepentingan food estate yang ada di Palangkaraya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami menyadari dan memahami betul bagaimana Provinsi Maluku ini, mumpung saya ada di sini, manakala mungkin barangkali ada beberapa dermaga penyeberangan yang memang butuh effort dari pemerintah pusat, atau kemudian terkait menyangkut masalah angkutan perintis, di mana di tahun 2000 sekarang ini 2020 sebetulnya kami sudah memiliki lintasan di Maluku ini sekitar hampir 60 lintasan penyeberangan dengan anggaran 1 tahun sampai dengan 67,3 miliar. Dan kalau itu juga mungkin masih belum mencukupi, ya kami persilahkan kepada para bupati, wali kota, mulai Pak Gubernur untuk bisa kemudian menyampaikan lagi proposal kepada saya, untuk saya ada di sini, untuk dukungan sepenuhnya kepada pemerintah Provinsi Maluku. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang baik ini mudah-mudahan kami berharap bahwa maksud dan tujuan dari KMP ini nantinya, yang pertama adalah untuk meningkatkan, membangun Maluku dalam rangka membangun Trans Maluku melalui jalur laut. Kemudian berikutnya adalah kita harapkan juga ada untuk nanti memperlancar arus masyarakat atau penumpang, arus barang, dan juga arus kendaraan. Berikutnya juga kita harapkan dengan adanya KMP ini akan mendukung tol laut yang nanti semakin lama disparitas harga, terutama dari beberapa kota-kota dengan tempat-tempat yang terpencil akan bisa sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, sehingga masyarakat di tempat-tempat yang jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi akan bisa merasakan harga yang sama dengan di tempat-tempat yang lain. Diberikan oleh pemerintah pusat ini akan dijalankan dengan baik untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan pemerataan, dan sekaligus memberikan kepercayaan kepada masyarakat kita bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan masyarakat. Demikian, terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait dengan penanganan limbah COVID-19 dari rumah sakit dan tempat-tempat isolasi di Maluku, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Dr. Andes Roy C. Siauta, MSI, saat diwawancarai Diskominfo Channel, mengatakan bahwa Provinsi Maluku mengalami kekurangan insinerator. Oleh karena itu, diadakan kerjasama dengan PT Artama Sentosa Indonesia sebagai pihak ketiga yang selama ini menangani limbah medis. Dalam pengelolaan limbah medis, mereka melakukan penyemprotan disinfektan, memasukkan dalam styrofoam, dipacking dan dimasukkan ke dalam kontainer, lalu dibawa ke Jawa Barat untuk dilakukan pemusnahan. Siauta mengatakan bahwa total limbah medis COVID-19 sampai dengan 14 Oktober 2020 sudah mencapai kurang lebih 48.861 kg yang termuat di dalam 18 kontainer. Terkait dengan penanganan limbah medis COVID-19 di Provinsi Maluku, pada saat ini memang kami belum memiliki peralatan seperti insinerator. Memang awal COVID ini kami dari Dinas Lingkungan ditugaskan oleh Pasekda untuk bagaimana mencari rumah-rumah sakit yang memiliki insinerator. Tetapi pada saat kita berkunjung untuk melihat kondisi insinerator di beberapa rumah sakit itu sudah tidak layak untuk digunakan. Oleh sebab itu kami lalu berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan sehingga diarahkan untuk menggunakan pihak ketiga. Persoalannya pada saat itu memang sebelum COVID, pihak ketiga itu mereka bekerja sama untuk dengan rumah sakit langsung untuk bagaimana menangani limbah medis secara umum. Tetapi setelah limbah COVID ini ada yang tidak berani. Lalu pada bulan Mei itu kami mulai membangun kerjasama dengan pihak ketiga. Namanya PT Artama Sentosa Indonesia. Mereka itulah yang selama ini menangani limbah medis dari Ambon. Jadi dikumpul dari beberapa rumah sakit yang ada di Ambon, misalnya Dr. Halusi, kemudian RST, kemudian juga Rumah Sakit Angkatan Laut, dan rumah-rumah sakit yang memang menangani pasien COVID. Kemudian juga di lokasi-lokasi isolasi seperti di LPMP, di Diklat, di Waiheru dan sebagainya itu semua limbahnya dikumpul dan diangkut oleh pihak ketiga. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya itu pihak ketiga ketika selesai dari penanganan oleh medis terhadap pasien itu limbah-limbah ini udah dikantongin oleh medis. Nah, pihak ketiga itu dia datang, dia melakukan penyemprotan dulu, baru dia memasukkan di dalam styrofoam, dipacking, kemudian dimasukkan di dalam mobil box dan dimasukkan di dalam kontainer. Nah, dari kontainer itu dikirim via Surabaya dan dibawa ke Jawa Barat di lokasi pemusnahan. Nah, total limbah medis COVID-19 sampai dengan Oktober kemarin itu sudah berjumlah kurang lebih ada 48.861,75 kg. Itu termuat di dalam 18 kontainer. Nah, sekarang yang sementara parkir di pelabuhan ini adalah kontainer ke-13. Nah, inilah persoalan yang memang harus kami selesaikan di tahun 2021. Memang ada beberapa insinerator yang dimiliki oleh rumah sakit yang ada di kabupaten itu, tapi tidak bisa digunakan di Ambon karena itu milik kabupaten. Itu pun ada yang belum mempunyai izin,
Tetapi karena musibah ini skalanya nasional, maka kementerian mengarahkan untuk itu dapat digunakan dalam kondisi dan situasi penanganan COVID ini. Nanti setelah COVID ini selesai, berarti dia harus mengurus proses perizinan. Jadi itulah kerja kami selama ini. Kami mendata seluruh limbah medis COVID-19 ini dan dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup setiap 2 kali dalam 1 bulan. Periodiknya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 14, kemudian tanggal 15 sampai tanggal 30 atau 31. Nah, jadi cukup banyak sekali limbah medis yang sudah dihasilkan oleh kami. Dan kami juga melaporkan ini kepada gugus tugas penanganan COVID Provinsi Maluku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sehubungan dengan pemanfaatan dana siap pakai atau DSP untuk perbaikan dan pembangunan rumah di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian Barat, dan Kabupaten Halmahera Selatan, maka perlu dilakukan upaya dalam rangka percepatan perbaikan dan pembangunan rumah pasca bencana gempa bumi secara intensif, sehingga dilaksanakan rapat koordinasi pada hari Rabu 4 November 2020 bertempat di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Selang STMT dan Insinyur Rifai MBA selaku Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta turut dihadiri Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi, perwakilan Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian Barat, dan Halmahera Selatan, serta unsur terkait. Rapat tersebut membahas terkait strategi percepatan dan target waktu penyelesaian pelaksanaan perbaikan dan pembangunan rumah, serta penyampaian progres pelaksanaan kegiatan dari masing-masing kabupaten kota. Berikutnya harapan saya, Pak, jika dimungkinkan, paling tidak untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang, kita bisa selesaikan sampai dengan Desember, saya kira bisa maksimal. Kita buat saudara-saudara saya, terutama Maluku dan Maluku Utara ini bisa tersenyum dalam merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Ini adalah bagian paling simpatik, Pak. Karena pemerintah pusat sangat berharap tidak ada lagi saudara kita terpapar ini terkendala hal-hal yang sangat distraktif. Dulu saya bantu dari Pak Henry, secara regulasinya sudah cukup menarik. Nah sekarang kita kawal mana lagi yang kita bisa percepatan. Mekanismenya apakah mungkin ada kontraktual tipe 3, tipe 4, monggo saja. Tetapi saya lihat masyarakat sangat menghendaki semangat gotong royong yang bisa kita sampaikan. Saya kira demikian Pak Sekda yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Pak Wali, Pak Wabu, mudah-mudahan pada kita sekalian dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kita sosialisasikan dan kita implementasikan apa yang selama ini dilaksanakan. Dan kami sekali sangat maklum Pak Sekda. Kami mendengar langsung dari Pak Satgas ya, Pak Henry bahwa 3-4 bulan ini kita off kaitan dengan masalah COVID. Saya kira ini masalah bukan nasional, masalah global. Dan mudah-mudahan setelah adanya pengurangan eskalasi dari ke orang ini bisa kebut Pak dalam 2 bulan terakhir. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf dan hal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rapat lanjutan gabungan pimpinan dan anggota panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah atau Ranperda Provinsi Maluku dalam rangka membicarakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap 2 buah Ranperda, yaitu Ranperda tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah Maluku Energi Abadi dan Ranperda tentang perusahaan perseroan daerah Maluku Energi Abadi yang bertempat di ruang rapat paripurna kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Luki Watimuri yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku, dan anggota DPRD Provinsi Maluku. Aziz Sangkala saat ditemui seusai rapat tersebut mengatakan bahwa keberadaan perusahaan daerah ini harus memastikan agar terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bisa mengakomodir agar lapangan kerja bisa terbuka luas, serta PI 10% bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Penyertaan modal menjadi tadi harapan dari Pansus sudah banyak dikemukakan karena mereka mengikuti betul pembahasan. Mereka terakhir menerima pemandangan atau kata akhir dari fraksi-fraksi, dipertegas betul bahwa keberadaan perusahaan daerah ini harus memastikan agar terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya bisa mengakomodir agar lapangan pekerjaan benar-benar bisa terbuka dan pengeluaran PI 10% bisa digunakan untuk meningkatkan PAD kita, dan kemudian dari PAD itu bisa meningkatkan belanja pelayanan publik, ya, pelayanan dasar dan juga pembangunan infrastruktur yang tentu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak juga masukan dari fraksi-fraksi agar ke depan benar-benar pengelolaan PI 10% ini memperhatikan betul daerah penghasil, ya, MBD dan KKT, ya. Bahkan ada banyak pikiran termasuk dari pansus-pansus agar kemudian ada ruang ke depan pengelolaan PI 10% ini memberi ruang kepada daerah-daerah juga untuk memiliki saham di dalam perusahaan daerah ini. Walaupun dalam skema besarnya, karena ini sistemnya holding, tentu nanti MEA ini akan membuat anak-anak perusahaan yang nanti anak-anak perusahaan itu akan melibatkan BUMD lokal di KKT dan MBD. Tapi ini masih bergulir terus. Kita tunggu, intinya dengan ditetapkannya Perda ini maka sudah bisa menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk segera memproses persetujuan Menteri SDM menunjuk BUMD Maluku Energi Abadi sebagai penerima PI 10%. Kita dikasih deadline waktu sampai tanggal 5 Desember. Dan mudah-mudahan setelah penetapan hari ini segera, ya, pemerintah daerah memproses, ya, untuk kemudian ke Menteri SDM dan mulai dari memproses badan hukumnya dulu ke notaris, ya, PT-nya itu Maluku Energi Abadi, dan kemudian dilanjutkan dengan usulan ke Menteri SDM sehingga PT Maluku Energi Abadi ini ditetapkan oleh Menteri SDM sebagai penerima PI 10%. Pemerintah Kota Ambon kembali melaksanakan apel pagi yang bertempat di halaman parkir Balai Kota Ambon pada hari Rabu 4 November 2020. Apel tersebut dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru dan dihadiri oleh pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Ambon, Camat Sekota Ambon, beserta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Latuheru dalam arahannya mengatakan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon untuk dapat meningkatkan pemantauan pada fasilitas umum, khususnya di lapangan Merdeka, di mana banyak orang yang bermain bola di sana. Cabang olahraga seperti sepak bola belum bisa dilaksanakan karena bisa menimbulkan klaster baru. Selain itu, di Taman Patimura yang sudah dinyalakan lampu dan air mancur turut menimbulkan kerumunan di waktu malam. Ya, nanti tingkatkan lagi, ya, kita punya pemantauan di fasilitas umum,
Sore itu banyak sekali anak membola lapangan Merdeka. Ya, saya pikir ini harus kita hentikan. Main bola lapangan Merdeka. Ya, karena cabang olahraga yang berkumpul, ya, atau cabang olahraga yang kelompok itu belum bisa. Kalau mereka olahraga silakan, secara mandiri bisa. Tapi kalau main bola janganlah, kita bisa menimbulkan kluster baru. Termasuk Pak Kasat Pol PP, itu kita punya Taman Patimura kan sudah, lampu sudah nyala malam-malam ya. Bahkan saya lihat air mancur sudah mulai keluar. Apa memang sudah buka? Siapa yang bertanggung jawab itu ya? Pariwisata atau siapa? Ya, bukan. Yang saya mau tanya penanggung jawab SKPD di situ, umum. Apa memang sudah perintah untuk buka itu? Saya tahu belum. Iya, mungkin untuk menyemarakan suasana lampu bisa menyala saja, siapa apa. Tapi air mancur jangan dikasih jalan. Termasuk lihat kalau ada kerumunan di waktu malam itu dibubarkan. Nah, termasuk ini tugas dari teman-teman Pol PP yang bertugas di Patimura Park. Jangan dulu kita kasih kesempatan untuk itu, belum waktunya. Dan nanti kalau kita larang yang lain kita kasih kebebasan, orang akan komentar kita lagi. Kenapa di sana bisa, di sini tidak bisa, dan seterusnya. Ya, itu yang saya ingin sampaikan pagi ini.